ekses riyadhah, olahraga, itu kebutuhan jasad kita. Tapi kebutuhan kebutuhan untuk pikiran dengan hati kita, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah taklim. Maka antum taklim yang pertama istiqomahkan. Antum taklim istiqomahkan. Kalau jasad kita sudah baik, qalbin wa fikrun kita sudah baik, apa yang antum kasih makan istiqomah? Yaitu roh kita. Roh kita itu harus hidup, Pak. Roh kita itu harus hidup. Jika roh kita sudah hidup, maka enak. Bagaimana cara menghidupkan roh kita? Yaitu dengan cara zikir. Zikir bahasa umumnya, bahasa orang Muhammadiyah, bahasa orang umum itu zikir. Bahasa orang mujahadah. Mujahadah itu menghidupkan roh. Mujahadah setelah roh kita hidup, maknanya kita bisa menerobos segala hal. Antum kalau sudah roh antum hidup, terbiasa mujahadah, enak Pak. Mau ngisi kajian, mujahadah dulu, agar supaya terkondisikan. Antum mau jualan, mujahadah dulu. Antum mau mendatangi istri, mujahadah dulu. Apapun yang antum mau lakukan, mujahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mujahadah itu sangat penting. Mujahadah apa? Banyak hal. Kita kupas sedikit. Apa kata Rasulullah SAW? Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir apa? Mujahadah apa yang pertama? Sebaik-baik zikir. Afdhal. Berarti zikir yang paling bagus itu apa? La ilaha illallah. Bahkan saking dahsyatnya kalimat la ilaha illallah itu, tatkala kata Rasulullah, barang siapa man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga. Pertanyaannya, lek mulut ini kakean bentak bojo, ketemu konco meso-meso, kepethuk konco bentak-bentak, kepethuk contoh gebrak-gebrak. Saya tanya, kira-kira secara logika, Allah ridho enggak mulut kita itu tatkala kita nazak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Jangan-jangan kate mati mesa-meso. Wah, sini kakean nyentai bojone, Pak. Kakean nyentai anake, Pak. Kakean nyentai koncone, Pak. Ini meso-meso enggak karuan. Makanya kita harus beristighfar nih. Mulut kita itu harus sering kita ginikan. Kalau kita sering ngomong kosra, ayo pulang kita istighfar. Kita istighfari. Kalau ada orang mendolimi kita, enak. Kita tinggal, ya Allah saya maafkan dia. Enak. Tapi kalau kita yang salah, konsen Pak, kita mendolimi orang. Harus minta maaf ke orangnya, harus minta maaf ke Allah. Ribet loh Pak. Lah kalau ada orang begitu Pak, istiqomah, la ilaha illallah. Di akhir hayatnya kita mengucapkan la ilaha illallah. Sebab Rasulullah berkata, orang itu akan dimatikan sesuai kebiasaannya. Jika kebiasaannya gosip, kebiasaannya itu bentak, maka dimatikan model begitu. Jika kebiasaannya suudon sama temen, ya sudah Pak, kita dimatikan dalam keadaan suudon. Kira-kira antum, saya tanya, pengen dimatikan model gimana? Ini selera antum. Coba, kira-kira Pak Dodi nanti pengen dimatikan oleh Allah dalam keadaan bagaimana? Atau bahasa lainnya husnul. Husnun itu bagus, khotimah ditutup oleh Allah dengan baik. Bagaimana husnul khotimah terbaik? Bukan yang baik, terbaik. Sebelum kita mati, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu tidak ada ucapan selain kalimat itu, kita terdiam dan menghadap Allah. Terakhir yang kita ucapkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bayang no Pak, nikmat mati yang bagaimana, itulah idaman kita. Kita harus punya mimpi, nanti mati kita model begitu. Ojo sampai kate mati muisu, waduh, meso sing kuda sing aduh. Kuwabeh apa ya? Wes kebun binatang. Dapat semut. Waduh, kaki 4 ini keluar semua, jangan dong. Makanya kita ayo latihan kalimat la ilaha illallah. Zikir apa yang kedua? Kita ini Pak ahli maksiat. Bahkan kata Rasulullah,
apa al-insanu mahallul khata' wal nisyan. Manusia itu sepertiga itu tempat lupa dan salah. Antum berpotensi salah dan lupa. Saya berpotensi salah dengan lupa. Oleh karena itu kita interaksi orang yang potensi salah dengan lupa. Ya biasa aja, coba baper. Saya potensi salah, saya potensi lupa. Jenengan potensi salah, jenengan potensi lupa. Jadi, oh ya wis lah. Kalau ada teman kita, kok ngini sih saiki? Ya wis lah. Mungkin pas salah deh. Mungkin pas down atau pas apa. Kita biasa saja sama teman itu. Mungkin masalah sama istrinya, mungkin masalah sama anaknya, mungkin masalah ekonominya, kita tidak tahu. Sehingga apa? Kalau ada saudara kita gitu, jangan ikut ngomporin, jangan ikut baper. Maka kata Rasulullah itu, bahwasanya Rasulullah mensabitkan diri beliau itu dengan kalimat astaghfirullahaladzim. Berapa kali Rasulullah itu istighfar? Riwayat pertama 70 kali. Riwayat kedua 100 kali. Kita berapa? 3 gitu? Jangan dong. Orang itu kalau baju kita kotor, ngetel Pak. Cuci itu deterjennya ya banyak kalau ngetel. Kalau kita bajunya nggak begitu kotor, deterjen dikit aja. Saya tanya, dosa antum sama dosa Rasulullah itu banyak mana? Kita. Salah itu jawabannya. Rasulullah nggak punya dosa. Antum jangan bilang kita lebih banyak. Berarti Rasulullah ada dosa. Rasulullah itu nggak ada dosa. Ini Rasulullah nggak ada dosa. Kata Rasulullah, kenapa engkau itu istighfar? Bukannya engkau sudah dijamin surga, engkau itu maksum. Karena beliau itu cinta kepada Allah. Loh, kalau istighfar Rasulullah itu karena cinta. Kalau istighfar kita, ya emang ngedel Pak, banyak dosa Pak. Seandainya dosa kita itu ditunjukkan kepada Allah, orang itu nggak mau Pak berteman sama kita. Loh, sampean teko mrene kok dosa sampean 5 kontainer. Iya, emang anakku tak tempilingi gak karuan. Waduh, anake Pak. Lho sampean kok iso 10 kontainer? Ah iya iki mang bojoku tak tandangi. Sampean kok iso 20 kontainer, Pak? Waduh, makku iku lho njawaluk sing enggak ate taklim diripoti tak sentak iki mang. Wis antum gak karuan dosane 20 kontainer. Lho model begini, Pak, antum gak mensabitkan, gak mendawamkan istighfar. Wih, jangan dong. Maka ayo peran ambil istiqomah. Yang pertama apa? La ilaha. Yang kedua astagfirullah. Nah, ada yang ketiga itu adalah amalan yang paling keren. Sering saya ucapkan yaitu apa? Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bersolawat kepada baginda Nabi itu teksnya ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa pakai Sayyidina? Rasulullah pernah berkata, ana sayyidu waladi Adam. Aku itu sayyidnya anak cucunya Adam. Berarti Rasulullah mengedaki antum manggilnya Sayyidina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan ya Muhammad. Enggak berani, bukan enggak berani Rasulullah. Allah itu menghargai Nabi Muhammad, enggak pernah jambal. Yasin, Toha dan lain sebagainya. Ini saya akan cerita sedikit tentang bersolawat. Ada seseorang, beliau itu namanya Abu Yasaid Maliki. Beliau ulama ahli sunnah. Beliau di Mekah. Beliau itu amalannya kayak orang Indonesia. Ada maulidan, ada maulidnya bermacam-macam. Nah di Afrika Selatan, Afsal itu juga begitu. Kenapa? Ada ulama dulu namanya Yusuf Al-Makassari. Beliau dari Makassar. Tatkala Belanda di Makassar, beliau diusir, ditaruh di Afrika Selatan. Beliau berdakwah, Pak, diasingkan ke sana bukan ngeluh. Aduh ya apa ya sama Allah, aku ditakdirkan di sini. Enggak begitu, Pak. Beliau survei, Pak, dakwah. Bahkan di daerah negara sekitarnya itu juga culture-nya mirip kita. Saya pernah ketemu majelis ulama Afrika Selatan. Beliau itu menanya, ya Muhammad, ya Ustadz Muhammad, hal hafidta berjanji? Ya Ustadz Muhammad, manggil saya Muhammad. Ustadz Muhammad, kamu hafal berjanji? Saya bingung, apa sih berjanji itu? Ternyata berjanji kayak di Indonesia itu. Lah ini teks dari Indonesia, ini tahu dari mana? Kamu tahu dari mana? Ini orang Afrika Selatan ngamalin ini. Wah, saya bingung ini kok model gini kayak orang Indonesia begitu. Nah, beliau itu salah satu muridnya Abu Yazid Malik itu pernah cerita. Beliau pas diundang ke Afrika Selatan yaitu melakukan majelis maulid. Tatkala itu hadir maulidan itu kan ada yang berdiri ya. Serakalan namanya ya.
Serakalan antal murtaja yaumazika. Oh, sambil terbangan. Ah, itu berdiri. Tatkala orang gitu sambil duduk, ada orang ya STW gitu Pak, setengah tua begitu ya. Nah, kayak Pak Iwan begitulah. Nah, ini modelnya. Lek Pak Dodi hampir tua. Kalau Cak Gun ini menjelang tua. Nah, mudah kabeh gitu ya. Nah, beliau itu kok berdiri itu. Pas rokalan berdiri, pas sholawat berdiri, sampai terakhir beliau itu mungkin apa ini? Ada orang lututnya sakit sehingga nggak mau duduk kan? Ternyata beliau itu di akhir sholawat beliau duduk. Loh, lah kok ternyata nggak sakit? Kemudian Abu Yazid lagi memanggil orang tolong ini panggilkan beliau itu, kita ajak makan bareng. Oh iya, silakan makan. Oh iya, ini mohon maaf ini, antum tadi kenapa pas sholawatan kok senantiasa berdiri dari awal? Bukannya kan pas rokalan saja? Beliau berkata begini, mohon maaf, saya dulu itu pencinta sholawat. Sampai saya itu di titik ketemu dengan teman saya yang beranggapan Rasulullah itu kan meninggal. Ya sudah, kalau meninggal itu sudah. Ngapain? Sholawat itu kan tujuannya mendoakan Rasulullah. Ya sudah ngapain kita doakan? Iya ya. Ngapain antum menghormati Rasulullah sambil berdiri? Bukannya Rasulullah sudah meninggal di Madinah pula. Nggak tahu itu Rasulullah. Oh begitu Pak. Ini kita kaji dulu ya. Rasulullah itu semasa hidup beliau itu kalau melihat ke depan, beliau itu mampu melihat ke belakang, ke sampingnya. Itu karomah yang diberi, bukan karomah itu apa? Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Beliau itu begitu. Kapan dalilnya? Suatu ketika salah satu istri Rasulullah mengikuti Nabi dari belakang, Rasulullah tahu. Itu ada hadisnya. Maknanya Rasulullah itu tahu, antum melihat depan, belakang itu kelihatan. Itu. Berarti apa? Rasulullah itu bisa melihat depan, belakang, kanan, kiri. Itu Rasulullah. Kemudian, ini apakah pendapat teman tadi itu tentang Rasulullah sudah mati itu betul apa tidak? Disanggah. Ada di Al-Quran. Apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'i walakin la tash'urun. Jangan kamu anggap orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup tapi kalian tidak merasa. Saya tanya, Rasulullah itu mati di jalan Allah atau enggak? Pasti. Ya iya, nggak usah dijawab. Iya pasti, of course. Iya enggak? Berarti apa? Rasulullah mesti mati di jalan Allah. Berarti apa? Secara teks ini hidup. Apa buktinya? Rasulullah tatkala wafat itu dimakamkan di kamar beliau. Nah beliau itu ditemani siapa? Istri Sayyidah Aisyah. Tatkala Sayyidina Abu Bakar meninggal, ingin dimakamkan di samping Rasulullah. Ya sudah, dimakamkan. Tapi Sayyidah Aisyah jelas paling berhak. Itu suaminya, itu abahnya. Beliau kalau di sampingnya jelas paling berhak. Tapi Sayyidina Umar, beliau berkata, berwasiat kepada teman-temannya, nanti kalau aku meninggal, sampaikan kepada keluarga Rasulullah, jika aku diizinkan, aku sangat bahagia kalau aku bisa dimakamkan di sampingnya baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Jika tidak boleh, maka Sayyidah Aisyah lebih utama dan lebih afdol dan lebih berhak. Maka hal itu disampaikan tatkala beliau masih hidup. Tatkala beliau sudah meninggal, hal itu disampaikan kepada Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah berkata, kalau Sayyidina Umar mengendaki, silahkan, aku rela untuk tinggal di luar.